Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kembali lagi bersama saya Rizky Saputra. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang menganalisis peluang usaha ya. Nah, ini adalah salah satu materi dari kewirausahaan, yakni tentang menganalisis peluang usaha. Nah, bagaimana cara kita ketika kita ingin membuat sebuah usaha, bagaimana kita menganalisis ya peluang tersebut. Nah, peluang usaha atau bisnis yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan bisnis. Tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha, perlu terlebih dahulu untuk melakukan observasi ya di lapangan dan bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya. Nah, ini beberapa faktor ya atau cara ketika kita ingin melakukan menganalisis peluang usaha. Yang pertama, peluang dan risiko usaha. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya, pengembangan ide kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana kita menggali dan memanfaatkan peluang usaha? Kita harus berpikir secara positif dan kreatif. Hal-hal yang dapat kita lakukan yakni percaya bahwa usaha atau bisnis dapat dilakukan. Yang kedua, kita menerima gagasan baru. Yang ketiga, bertanya pada diri sendiri ya. Ini kayak kita meyakinkan diri sendiri apakah usaha ini akan berjalan. Selanjutnya, mendengarkan saran-saran dari orang lain. Kemudian mempunyai etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir di sini adalah pandai berkomunikasi. Nah, pandai berkomunikasi di sini ini akan menjadikan relasi ke depannya ya. Bagaimana kita menjalin kerjasama dengan orang-orang yang memiliki usaha yang sama ataupun dengan klien dan lain segala macam. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui sebagai seorang wirausaha, yang pertama itu adalah opportunity, yakni di mana ada peluang, kemudian threat, apa saja yang dapat mengancam, kemudian strength, adakah kekuatan yang dapat mendukung, kemudian ada weakness, apa saja kelemahan yang membatasi atau menghambat ya. Nah, ini biasanya juga disebut dengan istilah SWOT ya. Jadi di sini bagaimana kita mengetahui ya usaha-usaha yang dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah usaha. Nah, berikut ini adalah beberapa syarat pokok untuk memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama, kita harus optimis. Yang kedua, kita harus bekerja keras dan positif. Yang ketiga, mau bertanya dan mendengarkan orang lain. Yang keempat, mengakui kesalahan. Yang kelima, yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, selanjutnya, cara memanfaatkan peluang usaha menurut Dr. DJ Schwartz, yakni yang pertama, kita harus percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran kita. Yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Dan yang keempat, bertanya dan mendengarkan. Nah, bertanya dan mendengarkan ini kita bisa jadi kita bertanya kepada rekan-rekan yang pernah membuat usaha yang sama dengan kita ataupun dengan orang lain yang belum membuat usaha tapi mereka memiliki pandangan terhadap usaha yang ingin kita lakukan. Nah, yang kelima itu perluas pikiran. Kita bisa menuntut ilmu ya. Sekarang sudah banyak media-media ilmu, kita bisa melalui online, kemudian komunitas-komunitas dan segala macam seperti itu. Nah, di sini ada 4 unsur yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang wirausahawan agar mencapai sukses dalam usaha, yakni menurut Paul Charlap. Yang pertama itu ada work hard, yakni kerja keras. Yang kedua, enthusiasm atau kegairahan. Yang selanjutnya, yang ketiga ini ada service atau pelayanan. Yang keempat adalah work smart atau kerja keras ya. Jadi 4 unsur ini minimal kita harus memiliki ini ketika kita ingin mencapai sukses dalam usaha ya. Work hard itu kita gigih ya di dalam berusaha. Kemudian work smart, bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi ketika kita membuka usaha. Kemudian enthusiasm,
kita antusias ya dengan usaha yang kita dirikan. Yang selanjutnya yakni service, bagaimana kita melayani customer, kemudian bagaimana kita melayani klien dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya yakni resiko usaha. Yang pertama itu akibat lain. Di sini ada beberapa resiko usaha yang mungkin terjadi ya. Yang pertama itu akibat lain, yakni ini di luar dari kontrol kita, yakni teknologi, kemudian peraturan, kemudian bencana alam dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau mungkin kita bisa relasikan dengan keadaan kita beberapa tahun lalu, mungkin akibat lain ini seperti terjadinya corona gitu. Nah, itu kan akibat yang tidak kita ketahui ya. Jadi kita bisa lakukan di situ. Kemudian ada perubahan permintaan, ekonomi, mode, selera konsumen dan lain-lain. Nah, ini biasanya tergantung tren ya, tergantung tren sesuai zamannya. Dan kemudian adanya risiko terhadap persaingan. Nah, kalau ini sih biasanya umum terjadi ketika kita membuka usaha ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada perubahan konjungtur, yakni kondisi ekonomi yang tidak menentu gitu. Nah, jadi ini ada beberapa contoh risiko yang mungkin terjadi ketika kita membuat usaha. Nah, selanjutnya untuk menganalisis peluang usaha itu, untuk peluang sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan pasar atau konsumen, yakni bagaimana pasar atau kebutuhan konsumen terhadap produk yang ingin kita buat. Kemudian analisis kebutuhan materi atau produk. Nah, ini bisa seperti kayak bahan-bahan ya, bahan-bahan yang ingin kita kembangkan. Kemudian keberlanjutan usaha ke depan. Nah, mungkin kita bisa berpikir ya, bagaimana ketika kita membuka usaha saat sekarang. Nah, apakah di beberapa tahun akan datang itu masih akan related dengan saat ini, atau masih dibutuhkan untuk masa ke depan atau tidak, seperti itu. Nah, yang keempat ini bagaimana analisis persaingan usaha, yakni kita bisa melihat usaha-usaha yang sama dengan kita, bagaimana persaingannya, kompetitifnya dan lain-lain, seperti itu. Dan selanjutnya analisis pendapatan dan pengembangan, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tentang keuangan atau income yang ada dan bagaimana kita mengembangkannya. Nah, ini adalah beberapa analisis yang perlu kita lakukan terhadap peluang usaha kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas satu persatu dari analisis yang tadi ya. Nah, yang pertama itu adalah analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Yakni sebelum kita memulai konsep usaha, kita harus tahu yang pertama, apakah konsep tersebut telah memenuhi syarat kebutuhan pasar atau belum. Contoh di sini kita membuka usaha laundry atau jasa laundry, targetnya adalah pekerja kantoran, kemudian mahasiswa, kos bisnis dan lain-lain. Nah, kemudian apakah lokasi itu cocok atau tidak di permukiman yang padat atau tidak. Nah, ini contoh dari analisisnya ya. Bagaimana kita menganalisis kalau misalnya kita membuka usaha laundry, targetnya siapa, kemudian lokasinya di mana, seperti itu. Nah, kemudian ini selanjutnya kita membahas tentang analisis kebutuhan materi dan produk ya. Jika konsep usaha sudah tepat dengan kebutuhan pasar, maka kita harus menganalisis apakah materi dari usaha Anda dapat diperoleh dengan mudah. Contohnya adalah bahan bakunya, kemudian tempat, harga, dan lain. Seperti itu. Nah, contoh di sini kita mendirikan perusahaan keripik daun singkong. Maka di sini bahan baku, kita harus membutuhkan bahan baku yang segar. Kemudian apakah bahan baku akan mudah ditemui di daerah usaha dan bagaimana dengan jarak bahan baku terhadap lokasi, seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuka sebuah usaha, maka kita juga harus memikirkan terhadap materi dan juga produk dari usaha tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah analisis keberlanjutan usaha. Jadi, ketika kita membuka usaha, untuk beberapa saat ke depan kita juga harus merancang ya atau plan apakah usaha ke depan akan berjalan dengan lancar atau perlu sesuatu inovasi. Contoh ketika kita beternak ikan lohan, nah beberapa tahun lalu itu sangat digemari ya. Nah, apakah untuk beberapa tahun ke depan masih dibutuhkan gitu untuk ikan lohan seperti ini?
Nah, selanjutnya di sini adalah analisis persaingan usaha, yakni kita harus melihat usaha lain sejenis di sekitar lokasi kita agar kita dapat yang pertama menentukan harga jual, yang kedua menentukan fasilitas dan pelayanan, yang ketiga menentukan alternatif lain untuk ditambahkan dalam usaha, yang keempat menambahkan inovasi dalam usaha kita. Contoh, kita mau membuka usaha warnet di kota Cianjur ya, maka kita harus melihat berapa banyak usaha sejenis yang ada di lokasi kita, yang kemudian kita harus juga teliti ya, atau kita yakin dengan konsep usaha kita, dengan usaha yang sudah berjalan sebelumnya, dan kemudian bagaimana usaha tersebut mampu bersaing dengan usaha yang sudah ada, seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan menganalisis terkait dengan pendapatan dan pengembangan. Nah, tujuan usaha itu sebenarnya adalah pendapatan ya atau laba. Nah, di sini kita harus menganalisis perkiraan pendapatan dengan faktor yang minimum dan maksimum. Analisis BEP atau break even point yang akan didapatkan pada pendapatan keberapa. Kemudian setelah menganalisis pendapatan, kita juga harus menganalisis pengembangan usaha ke depan seperti apa. Nah, kita belajar dari orang Tionghoa, falsafah dan budaya bisnis Tionghoa. Yang pertama, mereka sedang mengembara ke seluruh pelosok dunia, yakni bisa merantau ya. Nah, ini juga hampir sama dengan orang Minang yang suka merantau. Nah, yang kedua itu adalah kekayaan adalah bentuk penghormatan anak kepada orang tuanya, dan salah satu bentuk yang paling teruji dan ampuh adalah berdagang. Yang ketiga, serius, tidak mudah putus asa, ulet dan pekerja keras. Yang keempat, berbagi pengalaman dengan anak cucu. Yang kelima, keuntungan investasikan kembali, tidak berfoya-foya sebelum kaya. Yang keenam, suka perdagangan yang memberikan keuntungan jangka panjang. Nah, ini sistem dan seni bisnis Tionghoa, yakni yang pertama, mengizinkan konsumen memilih tanpa tekanan, yang kedua, biar lambat asal langgeng, yang ketiga, pelanggan lama, kebebasan dan special service, kemudian pelanggan baru, diskon dan kemudahan, yang kelima, termotivasi dari jumlah penduduk yang banyak, banyaknya kemiskinan, perasaan kurang aman di perantauan, yang keenam, uang tidak pernah dijadikan sebagai penghalang. Nah, selanjutnya kita melakukan contoh dari Rasulullah SAW, yakni sidik, tabligh, amanah, fatonah ya. Nah, yang pertama itu jujur, yakni sidik yang tadi, jujur dan berani. Yang kedua tabligh, bertanggung jawab. Yang ketiga amanah, terpercaya. Fatonah, cerdas, pandai melihat peluang serta peduli terhadap lingkungan. Nah, ini contoh dari hadis-hadis inspiring ya, yang menginspirasi ketika kita berdagang atau berwirausaha, yakni berdaganglah engkau karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah perdagangan, 9 bagian entrepreneur, 1 bagian karyawan. Kekayaan tidak membawa mudarat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, semangat kaya dan mengayakan orang lain. Kaya memudahkan kita dalam beribadah, kemiskinan mendekatkan kita pada kekufuran. Katakanlah kepada pihak yang engkau ajak berjual beli, tidak boleh menipu. Allah telah menghalalkan jual beli. Berbisnislah secara syariah. Dengan kelicikan, anak dan istri tidak akan menikmati apapun dari kita kecuali harta yang haram. Kemudian, barang siapa yang merasa bahagia jika dilebihkan umur dan rezekinya, hendaklah ia bersilaturahmi. Tujuan dari bisa bersilaturahmi di sini adalah network, kemudian teman adalah rezeki. Selanjutnya, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah, semangat berbagi atau spiritual entrepreneur, benefit oriented atau orientasi manfaat, bukan sekedar mencari keuntungan. Allah tidak akan berbelas kasih pada seseorang jika orang tersebut tidak mengasihi sesamanya. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat bagi semesta alam. Jangan pernah takut akan persaingan perbesar kue atau market size, bukan hanya irisan kue atau market share. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pemetaan peluang usaha. Jenis usaha yang menjadi peluang usaha.
Bidang perdagangan atau distribusi, yang pertama itu kegiatan usaha memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, di sini ada laba usaha, yakni harga jual ditambah dengan laba yang diinginkan dikurang dengan harga beli. Contohnya di sini adalah toko eceran, kemudian agen, kemudian pedagang besar dan sebagainya. Nah, untuk bidang produksi atau industri dan manufaktur, yakni merubah bahan atau barang menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, maka di sini untuk laba usahanya adalah harga jual ditambah laba yang diinginkan dikurang bahan produksi kemudian bahan pemasaran. Contohnya adalah pabrik, kemudian pengrajin, UKM dan sebagainya. Nah, untuk bidang jasa komersil, kegiatan usaha menjual jasa atau layanan bagi pelanggan, laba usahanya adalah harga jual jasa dikurang biaya operasional. Perhotelan, contohnya ya, kemudian restoran, kemudian tempat wisata, dan sebagainya. Nah, analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama itu adalah di bidang minat ya, bidang dagang, jasa dan sebagainya. Kemudian modal awal, kemudian uang, barang, bensin, mesin dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah relasi atau keluarga atau teman yang menekuni. Nah, di sini untuk yang ekstranya yakni pengaruh lingkungan, kemudian permintaan terhadap produk, kemudian kebutuhan masyarakat, jumlah pesaing, kemampuan, dan lain-lain. Nah, untuk di bidang usaha jasa, kita perlu ini adalah contoh ya, contoh dari peluang usaha di bidang jasa, yakni jasa perbaikan. Contohnya adalah di sini ada reparasi VCD, kemudian TV, komputer dan segala macam. Kemudian ada di bidang jasa hiburan, ada bioskop, kafe, rental, dan lain-lain. Kemudian jasa transportasi, ada rental mobil, antar jemput anak sekolah, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk jasa perantara, di sini ada contoh misalnya makelar tanah, kemudian rumah, mobil. Nah, kemudian untuk jasa kesehatan, di sini ada fitness, kemudian spa, pijat refleksi, pengobatan alternatif, dan lain-lain. Nah, untuk contoh jasa lainnya, di sini adalah catering, kemudian penitipan anak, tenaga kebersihan, pengetikan karya tulis, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa pertimbangan untuk pemilihan produk ya. Yang pertama, kita mempertimbangkan apakah mudah dalam pemakaian, kemudian efisien dalam penggunaan, kualitas produknya apakah terjamin, kemudian hemat di dalam pemakaian, ada jaminan keamanan dalam pemakaian. Nah, selanjutnya pengelompokan produk kebutuhan masyarakat ya. Nah, contohnya di sini mempermudah pekerjaan di rumah, contoh panci serbaguna, kemudian rice cooker multifungsi, sapu, pel, dan segala macam. Nah, kemudian mempermudah pekerjaan di luar rumah, contohnya adalah tas multifungsi, tenda atau ransel, kemudian jaket multisesi, dan lain-lain. Kemudian untuk multi lokasi, anytime, anywhere. Di sini contohnya adalah air minum kemasan, kemudian mie instan, airbed, dan segala macam. Nah, selanjutnya untuk analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen, kita perlu melakukan beberapa observasi ya untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan. Yakni pengamatan langsung ke pasar, kemudian wawancara kepada beberapa orang ya, kemudian kita melakukan angket ataupun kuesioner. Nah, selanjutnya untuk produk user, di sini ada strata, apakah kita usernya atas, menengah, ke bawah. Kemudian untuk penghasilan, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian untuk kalangan, kita bisa kategorikan apakah dia anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, orang tua, dan lain-lain. Kemudian untuk lokasi, di kota kah, di desa, di pesisir pantai, dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha. Di sini kita dapat rumuskan minat besar ditambah dengan daya beli kuat, ini akan menghasilkan kelangsungan usaha yang terjamin.
Kemudian ketika minat besar, kemudian daya beli rendah, nah ini akan melakukan kelangsungan usahanya terhambat ya. Kemudian yang selanjutnya, jika minatnya rendah, kemudian daya belinya juga rendah, ini usaha tidak dapat berlangsung seperti itu. Dan selanjutnya, strategi agar produk dapat menarik minat dan terjangkau konsumen. Yakni ada beberapa di sini ya. Contohnya yang pertama itu adalah bermanfaat, berkualitas, laku daya jual dengan harga bersaing, kemudian desain baru dengan harga terjangkau, proses lebih cepat dan murah, kemudian pilih dan tentukan lokasi pemasaran yang menguntungkan. Berikut ini, selain dari jenis usaha yang diminati, kita juga harus melihat atau memperhatikan, yakni faktor keuntungan, kemudian faktor teknis dan manajemen, kemudian faktor pemasaran dan persaingan, kemudian faktor modalnya seperti apa, kemudian faktor bahan baku dan tenaga kerja, kemudian faktor resiko, faktor fasilitas, dan kemudahan. Nah, selanjutnya sifat dan faktor pendukung keberhasilan usaha. Menurut Stanhope Burgess, yakni yang pertama itu adalah percaya diri dan mandiri, yang kedua organisator, yang ketiga mampu berkreasi, yang keempat persepsi positif terhadap tantangan. Menurut Suryana 2013, yang pertama itu faktornya adalah faktor manusia, yakni tekad dalam berusaha, beriman dan berbuat baik, yakin untuk maju, bertanggung jawab, supel dan pandai bernegosiasi, berpikir positif, inisiatif, kreatif dan disiplin, beriktikad untuk maju. Yang kedua itu adalah faktor modal, yang ketiga faktor kemampuan manajerial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modal utama meraih sukses. Yang pertama itu adalah pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemampuan untuk sukses. Yang kedua, kepribadian yang kuat untuk sukses. Yang ketiga, kecakapan dalam mengelola usaha. Yang keempat, penerapan manajemen yang baik. Yang kelima, berani memikul resiko dalam usaha. Yang keenam, perumusan tujuan usaha yang jelas. Yang ketujuh, pemahaman tentang hakikat dan makna berusaha. Nah, setelah kita membahas tentang kesuksesan, nah sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Menurut Zimmerer 1996, yang pertama itu tidak kompeten dalam manajerial, yang kedua kurang pengalaman dan tidak mampu mengelola keuangan, yang ketiga perencanaan yang buruk, yang keempat, lokasi usaha tidak strategis. Yang kelima, kurang pengawasan. Yang keenam, tidak sungguh-sungguh dalam mengelola usaha. Yang ketujuh, tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Sedangkan menurut Suryana 2003, yang pertama itu pengetahuan pasar tidak memadai. Yang kedua, kesalahan kinerja produksi. Yang ketiga, kegagalan dalam pemasaran. Yang keempat, kalah bersaing. Yang kelima, produk cepat usang. Yang keenam, mulai usaha tidak tepat waktu. Yang ketujuh, kapital tidak memadai. Nah, berikut ini pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Contohnya di sini adalah kita memanfaatkan barang bekas ya. Di sini ada sedotan, kita bisa jadikan dia hiasan, aksesoris, bunga, dan lain-lain. Kemudian bulu ayam atau angsa, kita bisa jadikan dia lukisan, aksesoris, kemudian shuttlecock, dan lain-lain. Kemudian kulit telur, kardus, limbah kayu, dan lain-lain kita bisa jadikan dia barang-barang yang berkreatif dan inovatif. Nah, untuk barang yang disediakan oleh alam, kita bisa lihat di sini, contohnya adalah tanah liat, kita bisa bikin gerabah, kemudian genteng, bata, dan lain-lain. Kemudian daun kering, kita bisa jadikan lukisan, aksesoris, kemudian jerami, kita bisa jadikan hiasan, kemudian aksesoris juga. Nah, selain dari barang bekas dan juga barang yang disediakan alam, kita juga bisa memanfaatkan peluang dari kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Contoh tahun ajaran baru, contohnya adalah tas sekolah ya, kemudian buku, alat tulis kantor, kemudian menjelang hari besar agama, kita bisa menjual parcel, kemudian aksesoris, keagamaan, dan lain-lain. Kemudian di musim kemarau, kita bisa jual es kelapa, es buah, kemudian kipas, dan sebagainya. Kemudian di musim hujan, kita bisa jual bajigur, kemudian sekoteng, jas hujan, heater, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan ide kreatif dan inovatif. Apa itu ide kreatif dan inovatif? Ide usaha yakni segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rancangan dari kegiatan-kegiatan usaha. Kemudian untuk berpikir kreatif sendiri, yakni keinginan untuk menemukan, mencari, menyelesaikan berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Dan inovatif, yakni kemampuan untuk mengubah peluang-peluang menjadi suatu gagasan atau ide-ide yang dapat dijual. Nah, ini contoh siklusnya ya. Jadi kita bisa melihat, kemudian kita bisa mendengar, kemudian kita bisa merasakan, terus kita bisa berpikir kreatif. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah ide seperti itu. Nah, munculnya ide ini bisa di kapan saja, di mana saja, kemudian dari apa saja, dari siapa saja, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin lupa terhadap ide yang muncul, kita perlu mencatat ide tersebut ketika ide itu datang, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan untuk mempertajam ide. Yang pertama, bagaimana pelayanan agar lebih cepat? Kemudian, bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat? Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi efek samping? Bagaimana agar lebih mudah dikemas, disimpan, dan diangkut? Kemudian, bagaimana cara memperbaiki desainnya? Bagaimana merubah penampilan? Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh-contoh prinsip-prinsip dari inovasi. Prinsip keharusan, yakni kita ada analisis peluang, kemudian perluas wawasan, bertindak efektif, tidak berpikir muluk. Kemudian prinsip larangan, di sini kita jangan sok pintar, kemudian rakus, berpikir terlalu jauh ke depan. Nah, ini contoh ya, contoh kreativitas dan inovasi dalam wirausaha yang berhasil. Ini contoh adalah petani tabu, kemudian teh botol ya, kemudian ini contohnya teh botol. Ketika Sosro Jojo memulai usaha rumah tangga teh botol pada tahun 1903, semua orang mencibir ya, mana laku, setiap orang bisa menyeduh teh sendiri di rumah. Tetapi sekarang kita bisa lihat teh botol adalah minuman modern pertama hasil karya Indonesia yang ditiru asing ya. Contohnya adalah Coca-Cola, Pepsi, Lipton, karena mereka tersaingi seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah materi yang ini kita akan melakukan tugas ya. Tugas-tugas individu terkait dengan peluang usaha seperti itu. Nah, jadi untuk peluang usaha ini kita harus menganalisis ya, menganalisis beberapa peluang-peluang yang bisa menciptakan ide ataupun kreativitas untuk usaha yang ingin kita jalankan seperti itu. Oke, demikian aja untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.